tidak ada Allah yang layak kita sembah selain Yesus Kristus Tuhan yang selalu baik di dalam hidup kita. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawab aku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Oh, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawab aku. Oh, terima kasih Yesus yang baik. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawab aku. Yesus Kau jawab aku. Yesus Kau jawab aku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan memberkati setiap kehidupan kita. Sebelum itu kita mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami telah siap mendengarkan sabda firman-Mu. Suci kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami Tuhan. Disambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan saat pagi hari ini saya berikan judul yaitu lepaskan manusia lama.
Matius 7 ayat yang pertama sampai yang kedua. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan jelas mengatakan, dalam ayat yang pertama, jika kita menghakimi, kita juga akan dihakimi. Jelas firman Tuhan bilang. Dan ayat yang kedua, ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, musuh kita, mungkin orang yang kita benci, itu juga kita akan dipakai, ukuran itu juga akan dipakai dalam kita. Kita juga akan dihakimi dengan cara yang sama, entah kapan itu. Namun firman Tuhan bilang, ini secara tidak langsung untuk firman Tuhan mengatakan dalam kedua ayat ini, dalam Matius 7, secara tidak langsung tuh firman Tuhan menjelaskan kita tuh gak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan dengan kejahatan. Nah, jika ada orang yang menghakimi kita, firman Tuhan mengajarkan kita gini. Kita tuh gak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, yaitu berarti kita membalas kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, ayatnya dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Orang yang menghakimi kita harus mengasihi secara manusia, secara daging kita. Itu mustahil kayak, oh Tuhan, orang yang menganiayaku, kok aku harus bisa mengasihi mereka? Itu memang berat bagi daging kita. Secara manusia juga, saya juga belum sepenuhnya mampu melakukan itu. Tapi saya mau ajak kita semua belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mengasihi musuh kita yang menganiaya kita. Kelanjutannya dalam Matius 5 ayat 44. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, orang yang menganiaya kamu, musuh yang menghakimi kamu. Firman Tuhan bilang, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa kita harus berdoa bagi orang yang menyakiti kita? Tapi yaitu kebenaran yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu kebenaran yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita. Tuhan juga sendiri, dia juga merasakan hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Dia yang terlebih dahulu dianiaya. Sebab itu dia mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Secara tidak langsung ayat ini mengatakan berarti kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Dengan kita berdoa pada mereka. Tuhan tuh mau mereka juga melihat kebenaran yang kita rasakan, merasakan kebenaran yang kita rasakan. Sebab itu, kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita, orang yang menganiaya kita, mendoakan mereka yang menghakimi kita. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang dia, firman Tuhan, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Dalam Yesus kan sudah dibilang tadi, Tuhan tuh mengajarkan kita. Nah, terutama tuh kita tuh telah mengenal Tuhan, kita tahu siapa dia. Dia yang mengajarkan, dia yang terlebih dulu mengalami hal tersebut yang kita alami. Sebab itu firman Tuhan bisa bilang gini, sebab karena kamu telah mendengar tentang dia. Karena kita telah mendengar tentang dia, berarti kita harus menerima pengajaran yang ia ajarkan dalam kehidupan kita. Walaupun berat mungkin, tapi percaya saat kita melakukan, saat kita akan melakukan firman Tuhan, kebenaran yang ia ajarkan, Tuhan pasti berikan kemampuan dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan pasti berikan kemampuan kepada kita. Sebab itu tanggalkan manusia lama,
Tuhan bilang dalam ayat 22 Efesus 4, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebenisaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita harus menanggalkan manusia lama kita dan menerima apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Semoga kita bisa menjadi manusia-manusia, anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi ke depannya lewat firman Tuhan, kebenaran yang kita dengarkan. Demikian firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu luar biasa saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan, jadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi Tuhan orang-orang yang lebih baik ke depannya Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan kami taruh semua dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sertai Tuhan kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan kami Tuhan. Ada permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku.